Ada dari kita hasil kerja dulu Iya. ditabung, ada pinjaman, ada apa lagi tuh? Mari ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Oke, teman-teman, kali ini kita mau ngasih tips ataupun informasi bisnis yang ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin memulai bisnis. Tapi sebelumnya pengen ngasih tahu dulu nih, barangkali ada teman-teman yang baru lihat channel ini. Jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis yang sering membahas soal dunia desain, juga dunia bisnis. Iya. Dan karena kita ini studio desain, tentu aja kita juga jualan desainnya nih. Iya, kita menjual jasa desain logo, jasa desain kemasan, desain sosial media, dan berbagai macam hal desain tentang bisnis. Nggak cuma itu, kita juga jualan jasa pendaftaran NIB, pendaftaran merek, dan yang lain. Gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, sampai perizinan, bisa langsung kontak aja nomor WhatsApp Iya. kita yang ada di deskripsi. Iya, betul. Di deskripsi ya. Di bawah video. Kalau misalkan bingung cari deskripsi, kalau kalian lihat HP, pakai HP, kalian melihat tanda panah di bawah video yang kecil, biasanya di pojok kanan tuh. Nanti diklik, itu muncul deskripsinya. Oke nih Jis, biasanya nih ya, orang yang baru fresh graduate nih, ada Iya. yang lulusan SMK atau kuliah gitu ya. Iya. Dia itu jiwanya itu dulu tuh bingung, pengen kerja atau bisnis dulu ya gitu. Iya. Mau bisnis, nggak punya modal, apa kerja dulu gitu ya. Ini Iya, gimana? dilema ya. Dilema gitu. Oke, jadi kita mau mencoba menjawab dilema. Mungkin nggak cuman ini ya, nggak cuman fresh graduate, Ya, betul. tapi mungkin kalangan lain juga merasakan dilema ini ya. Iya, betul. Yaitu ketika pengen bisnis, tapi kerja dulu apa enggak gitu, apa langsung bisnis aja gitu. Nah itu. Nah jawabannya ada keuntungan dan kerugian masing-masing. Gitu. Oh, kita bahas keuntungan dan kerugian kalau misalkan kerja dulu ataupun bisnis dulu gitu ya. Iya, jadi sebenarnya nggak ada benar atau salah ya. Jadi gini, nggak ada benar atau salah, cuman ada kerugian dan ada keuntungan ketika kita langsung bisnis. Iya. Dan misalkan menunda bisnisnya, kerja dulu gitu. Oh iya, jadi kayak semacam peluangnya sama tantangannya seperti itu ya. Iya, betul. Nah, kalau kalian bisnis langsung nih, nggak perlu pikir panjang, langsung bisnis gitu ya. Keuntungan yang pertama adalah reputasi bisnis kalian akan jauh lebih unggul daripada kalian kerja dulu gitu. Oke, ini kalau bisnis duluan, terus kita mulai duluan bisnis gitu ya. Dan keuntungannya itu reputasi. Reputasi, karena ini bisnis apapun ya, mau kalian misalkan mau buka toko sembako atau misalkan mau bikin merek atau segala macam ya, itu reputasinya, brandingnya akan jauh lebih unggul karena kalian punya waktu lebih cepat tuh untuk membangun reputasi. Oh, gini. Gitu. Kalau kalian semakin cepat memulai bisnis, Iya. branding ataupun reputasi itu bisa semakin lama semakin bagus. Iya, semakin bagus. Dibanding dengan bisnis-bisnis yang misalnya Baru buka, kita udah 5 tahun, dia baru buka, ya lebih terkenal yang 5 tahun. Iya, betul, gitu. betul. Jadi lebih dikenal, lebih reputasinya lebih bagus lah. Misalkan ternyata mau belanja, misalkan belanja baju nih ke toko ABC aja misalkan, gitu. Iya. Karena dia udah inget duluan, udah duluan star lah gitu. Udah lebih dikenal banyak orang gitu ya. Iya. Oke. Nah, keuntungan kedua kalau kalian langsung bisnis adalah peluangnya tidak dicuri oleh orang lain. Oke. Iya. Itu tuh ide biasanya ya. Kita punya ide nih bikin bisnis, cari di namanya misalkan ABC. Iya. Pas kita searching di Instagram itu udah ada yang pakai. Ya, bahkan pertama gak cuma dari ide ya, dari nama bisnis misalkan. Kalian punya nama bisnis, misalkan bisnisnya merek awan biru misalkan. Ternyata ada yang make gitu. Jadi bukan dicuri sebenarnya sih, karena mungkin jumlah manusia itu kan banyak ya. Dan berpikirnya tuh kadang ada yang sama gitu. Gak cuma idenya bisa dicuri, namanya bisa dicuri. Terus bisa didaftarkan lebih dulu, legal lebih dulu si bisnis tersebut gitu. Nah, kalau misalkan kita bisnis duluan, langsung bisnis gitu. Nah, otomatis itu kita bisa amankan nih. Iya, kayak gitu ya. Gitu. Nah. Startnya kita lebih awal lah dari ide, eksekusi ide kita itu lebih duluan daripada yang lain gitu ya. Iya, betul. Iya. Nah, yang ketiga, kalau kalian bisnis duluan, kalian akan belajar lebih banyak tentang bisnis. Ya, karena mau gimana pun ketika berbisnis kita belajar lagi gitu.
belajar lagi tentang menghadapi konsumen, tentang manajemen produk, produksi, cara mengatur karyawan, cara misalkan melobi supplier segala macam. Nah, itu kita belajar lagi gitu. Dan otomatis kalau kalian langsung bisnis, kalian jadi lebih paham itu gitu. Ya, mempraktekkan ilmunya benar-benar langsung di lapangan gitu ya. Mungkin kita belajar bisnis dari YouTube, dari seminar ataupun beli bukunya gitu ya. Dan ketika kita praktek langsung, itu biasanya ada teori-teori yang wah ini kepake, wah yang ini belum kepake, oh yang ini cara menghadapinya kayak gini kayak gitu. Dan kita tuh jadi semakin luas gitu ya. Biasanya ilmu di kepala, kita tahu, tapi ketika dipraktekkan luas enggak nih kitanya kayak gitu. Ya, jadi pengalaman bisnis kita jadi lebih duluan berpengalaman loh. Iya. Gitu. Nah, cuman kalau bisnis langsung, nah yang jadi kendala teman-teman tuh, dilema teman-teman itu adalah modal. Oh, kelemahannya? Iya, kelemahannya. Bisnis langsung itu nggak semua orang punya modal. Biasanya orang menunda untuk bisnis, kerja dulu, itu untuk ngumpulin modal, gitu. Nah, salah satu kelebihan kalau misalkan kalian kerja dulu adalah kalian bisa ngumpulin modal dulu. Berarti kelemahan yang paling berat dari memulai bisnis duluan adalah di modal ya? Iya, di modal. Kalau misalnya udah punya ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau belum agak ini juga repot juga ya kalau sampai minjem kayak gitu ya. Ya dari intinya kan dari mana misalkan modal yang buat kita usaha. Ada dari kita hasil kerja dulu ditabung, ada pinjaman, ada apa lagi tuh? Dari patungan sama teman-teman yang lain. Atau warisan. Ya, bisa juga warisan. Nah, yang mana nih yang memungkinkan? Kalau misalkan warisan nggak ada, patungan temen nggak ada. Pinjem nggak ada yang minjemin. Ya kerja satu-satunya. Iya. Gitu ya. Itu yang jadi kelemahan bener-bener kayak gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita kerja dulu, kita bisa belajar tentang struktur perusahaan gitu, struktur organisasi perusahaan. Berarti keuntungan pertama nih ya? Ya, ketika kita kerja dulu, karena itu kan artinya kita berada di posisi karyawan ya. Nah, kita merasakan jadi karyawan kayak gimana sih gitu. Nah, mungkin ketika kita bisnis, ketika kita punya karyawan, nah treatment kita ke karyawan akan berbeda gitu. Ketika kita udah kerja duluan gitu. Apa sih yang bisa bikin karyawan etos kerjanya itu tinggi misalkan gitu? Karena kita tahu pernah di posisi karyawan. Iya, betul. Beda sama yang mungkin langsung jadi bos, dia nggak pernah ngerasa jadi karyawan, jadinya agak bingung gitu kan, atau tidak sesuai inilah lapangan lah. Iya, ditambah juga tadi kan sistem ya. Kita kan kalau misalkan yang namanya perusahaan juga sebetulnya dagang-dagang juga, bisnis-bisnis juga biasanya. Iya, betul. Bisnis juga. Kerja di mana, misal di PT mana, itu kan bisnis juga. Ya, kayak misalkan pabriknya itu bikin kampas rem. Ya, itu yang dia kan jualan kampas rem sebetulnya gitu ya. Iya, betul. Nah, nanti kalau misalkan kita punya usaha sendiri, kita bisa lihat sistem-sistem kerja perusahaan ataupun bisnisnya kayak gitu. Iya, betul. Misalkan kalian masuknya nih di jabatan produksi misalkan. Kalian jadi tahu nih, oh tim produksi ternyata gini gitu. Karena kalau misalkan masuknya tim sales, oh berarti cara jualnya gini gitu. Nah, keuntungan yang lain adalah kalau misalkan kita kerja dulu, kita punya networking lebih banyak. Tapi ini ada kriteria khususnya ini kalau ini. Ya sebenarnya sih yang memulai bisnis juga bisa punya networking ya. Bisa juga. Cuman biasanya mungkin ada perbedaan di lingkungan networkingnya atau gimana? Enggak, kalau misalkan kita kan kalau networking ini ya pertemanan lah ya, pertemanan. Ada jabatan-jabatan tertentu yang memang tugasnya itu bernetworking di perusahaan. Contoh misalkan sales. Terus bisa juga marketing. Di marketing. Nah, kalau kalian kerja masuk jurusan maksudnya jabatan itu sales, kalian jadi tahu nih si perusahaan ini jualannya kemana aja sih, terus menghubungi klien-kliennya tuh siapa sih gitu, ketemu banyak orang di situ gitu. Iya, jadi ketemunya juga bukan sama karyawan itu juga, tapi sama orang-orang yang mungkin di level bosnya mungkin gitu ya. Bos perusahaan mana, atau mungkin tim dari perusahaan lain gitu kan gitu. Jadi nggak cuman sekedar teman di dalam kantor tersebut, atau di pabrik tersebut gitu, tapi di luar pabrik-pabrik lain, kantor-kantor lain gitu. Iya, jadi kualitas networkingnya mungkin ketika kita punya jabatan di marketing itu ya bisa bagus ya kualitas networkingnya. Bisa bagus. Bahkan
apa ya? Kalau misalkan kita bisnis sendiri gitu kan, itu kan networkingnya kita sedapatnya aja gitu. Ketika kita jadi sales, ya kita memang kerjaannya begitu gitu. Jadi mau tidak mau kita akan berkenalan dengan orang-orang baru karena terpaksa gitu. Iya. Enaknya mungkin kita kan ditugaskan ya. Ya ditugaskan, ya beda ya, ditugaskan. Sedangkan artinya udah bisa langsung nyambung sama orang-orang gede di sana, bukan di sana gitu. Sedangkan kalau kita memulai bisnis di awal, itu nggak mungkin langsung ketemu sama owner-owner bisnis yang lain gitu, ya, pada gede. Tidak ada janjian terlebih dahulu gitu. Maksudnya kalau misalkan kerja kan, nih kamu hubungi bapak ini di kantor ini, kan gitu ya. Lebih tahu jadi tahu gitu. Kalau misalnya nyari sendiri mungkin lebih susah gitu. Iya, kalau kita jadi karyawan dulu ya networkingnya dibantu oleh perusahaan sih. Iya, dibantu. Secara personality kita bisa kenal sama orang-orang yang di sana gitu, yang gede-gede. Betul. Gitu. Oke. Nah, keuntungan dan kerugian dari bisnis langsung atau kerja dulu paling itu aja. Cuman ada tips lagi nih. Apa nih? Ada tips lagi nih. Kalau misalkan kalian memang dari awal udah niatnya bisnis, bisa nyoba kerja di tempat yang bidangnya mirip atau sama dengan target bisnis kalian. Contoh misalkan kalian mau bisnis jualan konveksi. Nah, kalian bisa tuh kerja di perusahaan yang tekstil kayak gitu-gitu. Benar. Jadi ada juga tuh yang di Cikarang, Jis. Dia tuh owner cat pelek. Nah, iya. Dia dulunya tuh kerja di perusahaan otomotif bagian ngecat. Ngecat body, ngecat pelek, ngecat rangka. Akhirnya keluar dari PT itu, kemudian bikin usaha sendiri cat pelek. Sehari bisa 100 motor tuh. Wah, itu udah bagus banget ya. Iya, kayak gitulah. Artinya tipsnya kalian bisa kerja dulu di tempat usaha yang sesuai dengan usaha yang nanti ingin kamu gelutin kayak yang gitu. Yang nyambung lah ya. Dan itu juga jadi kelebihan sih, kayak misalkan saya dulu kerja di pengecatan Toyota misalkan, pasti rapi hasilnya kan gitu. Iya, itu bisa jadi value ya. Iya, jadi value ketika kita buka bisnis. Wah, ini mah si yang ngechatnya mantan ini misalkan. Iya, pasti jago, pasti kepake kan gitu. Bener. Gitu. Ya perusahaan kan udah punya nama ya. Iya. Kita bisa nebeng nama. Bener. Oke. Ada lagi Jis tipsnya? Udah sih paling itu aja. Jadi jawabannya gimana nih ini? Bisnis langsung atau kerja dulu? Balik lagi tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Cuman tipsnya tadi kalau misalkan mau kerja dulu ya pilihlah yang sesuai atau yang nyambung gitu dengan bisnis kalian. Iya, itu artinya menjadi pilihan kalian pilih yang mana kayak gitu. Karena ada untung ruginya. Disesuaikan dengan kemampuan, ketersediaan dan minat kalian lah yang mana dulu. Betul. Kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta jangan lupa di share ya ke teman-teman kamu. Mungkin aja teman kamu itu lagi pada bingung. Nah, lihat video ini akhirnya nggak bingung lagi. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.